Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan bahan MTPJ Gemim dari tanggal 28 Juli sampai tanggal 3 Agustus tahun 2024 dengan tema Beranilah seperti Daniel. Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Dengan perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah.
Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak dapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29 menceritakan di mana Raja Darius menjadi raja di usia 62 tahun. Dia mengangkat wakil rajanya dan juga para petinggi kerajaannya. Wakil raja diangkat sebanyak 120 dan pejabat tinggi sebanyak 3 orang. Salah satunya adalah Daniel. Diceritakan bahwa Daniel ini melebihi mereka semua. Oleh karena itu, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Maksud inilah raja ingin menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Maka dilihat oleh para pejabat tinggi dan wakil raja, mereka tidak senang dengan hal itu. Mereka ingin mencari suatu alasan untuk mendakwa Daniel. Tetapi tidak satupun alasan yang mereka dapati, karena Daniel tidak ada salah. Dia bekerja dengan setia, tapi juga dia bekerja dengan tidak lalai. Karena itu mereka mendapatkan celah di mana Daniel dia taat beribadah kepada Allahnya. Mereka bermufakat jahat bersama-sama para wakil raja, para pejabat tinggi, para pembesar, para menteri dan bupati. Itu di ayat yang ke-8. Mereka bergegas untuk pergi kepada Raja Darius untuk bisa Raja Darius mengeluarkan
surat perintah larangan selama 30 hari ini, jikalau ada orang yang menyembah kepada dewanya dan kepada manusia selain daripada Raja Darius, maka ia dilemparkan ke dalam gua singa. Raja melakukan hal ini dan Daniel tidak takut. Daniel dikatakan di ayatnya yang ke-11, Daniel pulang ke rumah, ia masuk ke dalam kamar, di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka menghadap Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa, memuji Allah, dan ini kebiasaan yang dilakukannya. Para penduduk ini mendapati Daniel sedang beribadah, mereka melaporkan itu kepada Raja Darius. Darius sangat kesal dengan hal itu, sangat sedih dengan hal itu, karena Daniel adalah seorang pekerja di kerajaannya sebagai pejabat tinggi yang sangat dibutuhkan oleh Raja Darius. Oleh karena itu, Raja Darius berusaha untuk membebaskan dan melepaskan dia dari hukuman gua singa. Tetapi karena desakan dan juga bagian daripada konspirasi, daripada mufakat jahat daripada para pejabat tinggi, wakil raja, dan para pembesar atau penguasa ketika itu, para menteri dan bupati, maka ada undang-undang orang Media dan Persia. Ketika raja mengeluarkan surat perintah, maka itu tidak boleh diubah. Karena itu raja mengambil Daniel, melemparkannya ke dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel, Allah yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang melepaskan engkau. Kemudian gua itu ditutup, sebuah batu dicap cincin materai raja dan cincin materai para pembesar, sehingga Daniel tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Raja pulang ke istana, dia dengan kekesalan hatinya, dengan sangat sedihnya, dia berpuasa semalam-malaman, dan dia tidak mau dihibur. Pagi-pagi benar kata firman lewat cerita ini, raja pergi ke gua singa dan dia katakan kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa ini? Maka jawab Daniel, Allahku telah mengirim malaikat-malaikatnya sehingga mengatupkan mulut singa-singa ini. Singa-singa ini tidak dapat berbuat apa-apa kepadaku. Karena aku tidak bersalah kepada Allah, tetapi juga aku tidak bersalah kepada tuanku Raja. Dan Raja Darius sangat sukacita dengan hal ini. Raja Darius menyuruh menarik kembali Daniel dari gua itu dan menyuruh menangkap para penduduk Daniel, dan merekalah yang dilemparkan ke gua singa. Bukan cuma mereka, tapi anak-anak mereka dan istri mereka diterkam oleh singa dan diremukkan tulang-tulangnya. Raja Darius memuja Allahnya Daniel, dan Daniel mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran yang kita dapati dari kebenaran firman ini. Yang pertama, yaitu ketaatan ibadahnya Daniel di dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Berada di dalam pembuangan di Babilonia, tapi juga berada di dalam ancaman para pembenci dia yang iri kepadanya, yaitu para pejabat tinggi, para penguasa, para menteri, para bupati, bahkan juga wakil-wakil raja yang mau menjatuhkan dia, yang mau membunuh dia, diterkam di dalam gua singa oleh singa-singa yang buas. Tetapi Daniel tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Ini pelajaran yang penting bagi kita, saudara-saudara. Sekalipun di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang rumit, sekalipun banyak pergumulan, banyak cobaan, maka latihlah diri kita untuk beribadah. Karena di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sebab menyangkut janji baik untuk hidup saat ini, tapi juga hidup yang akan datang. Bahkan juga dalam kitab Mazmur
pasal 1 ayat 1 hingga 6 dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan." Dalam ketaatan ibadah kita kepada Tuhan, maka nilai faedah keuntungannya besar sekali. Dengan tuntunan kuasa Allah, sama seperti Daniel, memiliki roh yang luar biasa, dan apa yang ia kerjakan diberi keberhasilan oleh Tuhan. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari dengan firman ini, janganlah kita iri kepada orang lain. Janganlah kita dengki kepada orang lain, karena bisa berakibat fatal. Sama seperti wakil raja, para pejabat tinggi, para menteri, para bupati, mereka bermufakat jahat kepada Daniel, yang pada akhirnya karena rasa iri ini, merekalah yang nantinya dibuang ke dalam gua singa dan diterkam oleh singa-singa yang buas itu. Tapi bukan hanya mereka, juga anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, yang kita pelajari dengan kebenaran firman ini adalah marilah kita hidup untuk bisa memuliakan Tuhan. Dari kehidupan kita ini, orang lain boleh berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Itu dibuktikan di mana ketika Daniel di masa hidupnya, lewat kesaksian dan kekuatan ketaatan dia kepada Tuhan Allah, maka Raja Darius mengatakan bahwa mari sembahlah Allah Daniel, karena dia, takutilah dia dan gentarlah kepadanya, Allah Daniel, karena dia adalah Allah yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya, yang kerajaannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini membuat Raja Darius boleh membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan Daniel. Karena itu saudara-saudara, marilah lewat kehidupan kita, dari keberadaan kita, orang lain bisa melihat kita dan bisa memuliakan Tuhan Allah. Kiranya firman ini menguatkan, memampukan kita, dan memberkati kita semua. Amin.